Karena batiknya macam-macam ya harganya. Rata-rata Rata-rata 15-20. 15-20%. Selain di Jambi, di kota mana saja udah dijual? Kalau Yang punya gerainya atau apa? oh ya 70% di Jakarta. Jakarta di mana saja tuh? Ada di mall-mall? Di Asmia juga ada di Mall GI Grand Indonesia, di oke. Alun-Alun, Alun-Alun Indonesia. Terus kita juga kerjasama sama Batik Cik di Kemang. Saudara sekalian, saat ini saya sedang berada di seberang kota Jambi, tepatnya di Kelurahan Olah Kemang ini ya. Saya sedang melihat bagaimana perajin batik sini sedang melakukan proses pembuatan batik oleh Bang Dede ini. Lokasinya persis di depan Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti. Sebuah pemandangan sebenarnya cukup langka. Karena kita tahunya batik itu sudah ada di toko, Bang. Sudah ada di sanggar. Ternyata seperti ini nih. Bang Dede ini sambil kerja, Bang. Saya ganggu, Bang. Abang lagi ngapain tuh, Bang? Lagi ngadu-ngadu ini. Oh, proses menghilangkan ininya. Menghilangkan lilin. Oh, lilinnya ya. Oh, itu berapa lama proses itu, Bang? Ya, tergantung lah. Kalau lilinnya sudah lepas, bisa dicuci. Memang harus direbus ya gitu ya. Oh, makin panas makin bagus. Itu pakai kayu api atau kompor gas, Bang? Pakai kayu api, Bang. Oh, kalau pakai gas tidak bisa, tidak bagus. Bagus juga, karena saya belum nyoba. Oh. Tapi kalau kayu di sini kan masih banyak, ya enggak? Iya. Kalau gas itu resikonya pas langka, Bang. Iya. Bang, saya boleh ke bawah, Bang ya? Ada proses pewarnaan di sana. Iya, proses pewarnaan. Wah, asik ini. Ini yang sudah, Bang ya? Iya, itu lagi dipasang peniti, Bang. Oh. Karena ada proses warna terakhir. Oh, nanti terakhir dianu lagi. Iya. Ada pewarnaan lagi satu kali. Ditulis lagi, diukir lagi enggak? Nggak, tinggal pewarnaan. Oh, dicelup gitu ya. Iya, tinggal pencelupan terakhir. Oh, ini lagi ngapain tuh, Bang? Hah? Itu lagi ngapain tuh? Lagi diwarnai. Oh, diwarnai setelah dicuci tadi. Iya. Hah? Setelah dicuci di atas tadi. Setelah diremuk. Soalnya banyak itunya prosesnya. Ada yang diremuk, ada yang cuma dicelupin. Coba mau cerita proses dari awal. Dikit sekilas. Kain putih nih, kain putih terus dikasih motif gitu. Ya, Nah, terus diwarnain ke merah dulu. warna dasar. Ya. Terus ditembok biar nanti pas masuk hitam merahnya masih ada. di tembok maksudnya. Ya ditutup. Oh, terus. Jadi merahnya kan masih ada. Baru dihitamin. Oh, terus Sudah dihitamin mas banyak lagi prosesnya tuh. itu yang rebus tadi. Iya sudah dihitam, Ya. cuci, Ah. baru itu hilangkan lilin. Oh, hilang lilin, lepas Ya. lilin, baru kesini lagi. Belum. Belum. Di RK dikuningi. Oh. Setelah dikuningi, Hah? baru terakhir Intinya direbus tuh lagi. supaya lebih awet gitu ya. Ya, Warnanya lebih, warnanya lebih motifnya gelap. tepat, lama tahannya gitu ya. Iya. Hitam dan merah tuh memang warna dasar batik Jambi ya. Iya. Kalau kain mori pertama itu kan putih kan. Iya. Ini abang siapa namanya nih? Nah, Siapa namanya? Sobri Pratama. Apa? Sobri Pratama. Sobri Pratama. Orang seberang lah ya. Iya. Iya. Ini udah lama kerja di sini. Udah lama ya? Hampir setahun. Setahun. Oh, sehari bisa memproduksi berapa di sini?
bahan jadi atau cuman bahan dasar gitu? Ya pokoknya udah siap dijahit, siap dipakai. Udah siap dipakai biasanya cuma ya segitu. Oh. Hampir mungkin 70-an lah. bahan 70 jadi. lembar. Iya. Cuman kalau dihitung semuanya mungkin Gede. dasar Nah. hitam, dasar merah itu mungkin Lebih. 50-an. Ini udah berapa lama ini sih? Ini udah lama. Udah. Tidak tahu Bang Diro Aldi ya. Dia yang punya. Itu. Ya. Keponakannya yang punya Proses ngukirnya itu gimana di atas? Nulisnya. nulis. Ah, mau lukis ya? Di itu dibagikan ke orang. Jadi orang yang nulis Oh tumpah gitu. Iya. Berarti memang bisa lebih merata ya. Iya. Misalnya melukisnya lain, Nemboknya lain. nemboknya lain, terus nanti apanya pewarnaan di sini. Oh, jadi semua dapat bagian rezeki. Iya. Oke, lanjut. Oke, saudara sekalian, saya kembali melihat proses Bang Dede tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita. Saya adalah pemilik dari Rumah Batik Azmia, lebih tepatnya generasi ketiga. Usaha Rumah Batik Azmia berdiri dari 20 Juli 1970. Kelebihan dari batik kami adalah dari segi warna dan kehalusan cantingnya. Gitu ya. Semenjak tahun 1970 tadi. 1970 dan generasi Udah generasi ketiga. Itu berarti dari nenek dulu ya? Nenek. Oh. Dulu cara mereka seperti ini juga? Sama. Sama ya. Apa yang membedakan dulu dengan sekarang? Kalau dulu itu cantingnya agak sedikit kasar, tapi setelah saya pegang, cantingnya sudah lumayan halus. Batikannya juga lebih klasik. Kalau untuk warna dari dulu sampai sekarang nggak ada yang berubah, tetap mengikuti pakem dari kain lama Jambi. Oh gitu ya. Batik-batik yang lama dulu motifnya ada Lebih perubahan ke kan? flora. Hah? Lebih ke flora. Oh flora. Kalau sekarang udah banyak modifikasi gitu. Udah, tapi tidak meninggalkan dari Ciri khasnya. motif. Apa sih yang menjadi ciri khasnya sini? Kalau dari Yang membedakan dengan yang lain dengan yang batik Jambi lain? kalau misalnya dari segi motif, namanya tetap misalnya angso duo, kaca piring, tapuk bangis, tapi kami bermain dengan desainnya ganti-ganti. Jadi satu tahun itu ada 4-5 kali ganti desain, tapi namanya tetap. Oh gitu ya. Saya lihat banyak penghargaan tuh. Yang tertinggi apa tuh penghargaannya? Penghargaan dari Kementerian apa? YBI, Yayasan Batik Indonesia. Ada. Terus OPOP dan dari Dekranas Nasional yang paling tinggi. Ini kan termasuk UMKM ya. Ada ininya ada pembiayaan atau bantuan permodalan dari mana gitu? Oh dulu ada, kalau zaman dari ibu saya ada dari BUMN. Sekarang enggak lagi. Udah, karena Sekarang. udah bisa, alhamdulillah udah bisa berdiri sendiri, Mandiri. udah punya modal jadi mandiri. Nah kita bergeser sedikit nih. Sekarang kan bahan baku katanya udah naik. Seiring dengan naiknya BBM dan lain sebagainya. Ini terhadap produksi batik Jambi khususnya di sini bagaimana? Naik. Saya panggil Ayu lah ya, karena orang seberang orang Jambi kan Ayu. Ya. Ah iya. Nah, Naik, coba nih. sebenarnya udah naik. Apa yang naik apa? Bahan baku, Terus upah. upah. Bahan baku apa yang naik kita? Kain mori yang putih polos, Nah, terus lilin, lilinnya. Lilin masih kita beli dari luar. semuanya dari luar, dari Jogja semua. Tidak ada yang dari Jambi. Kenapa kita tidak bisa memproduksi lilin sendiri? Oh, tidak ada ya. Oh, tidak. Lilinnya itu. Lilinnya kalau Asmia bikin dewe. Oh, sini bikin sendiri ya. Bikin sendiri. Dari apa tuh? Lebah. Oh, coba diceritakan dulu. Berarti lilin, khusus lilin tidak beli lagi dari luar. Kalau tergantung sih kok. Maaf. Kalau misalnya untuk batik tulis biasanya kita
tetap beli dari luar, cuma kita campurkan sama lilin madu, lilin lembah. Gitu ya. Nah sekarang ini berapa persen kenaikannya akibat BBM tadi sehingga berdampak kepada penjualan? 35%. Wah, tinggi ya. Nah, berarti penurunan sekarang kuat, turun pembelian. Oh enggak, alhamdulillah tetap malah makin laris. Nah, terbalik itu biasanya kalau harga tinggi kan harga naik kan pembeli berkurang. Sesuai sama kualitasnya. Oh begitu ya. Orang sudah tahu ya, orang sudah tahu kalau mahal kan memang kualitasnya lebih bagus gitu. Betul. Tidak bisa dipungkiri, memang kalau misalnya bahan baku naik, otomatis kita jual batiknya juga lumayan naik. Paling tidak kalau misalnya dari tapi aslinya tetap kan ada dampak lah ya, tetap berdampak lah, berkurang lah. Setidaknya orang yang biasanya modalnya pas-pasan akhirnya sekarang jadi berubah gitu, kayak lebih mungkin kualitas lebih murah gitu ya. Nah, satu lagi nih, yuk, jangan mbak lagi. Ayo, apa tadi namanya? Dita. Nah, yuk Dita. Ini kan kita tahu di banyak penjualan toko-toko batik ya. Ada batik-batik yang yang datang dari luar itu. Batik Jambi juga yang bikinnya di Jawa gitu. Oh iya, itu batik apa istilahnya tuh? Batik cap ya? Printing ya. Ya, main print itu. Seperti itu lawan juga gitu kan. Berpengaruh terhadap kita. Motifnya sama dengan batik Jambi. Pengaruh. Sementara mereka datang dari luar itu bukan hasil seperti yang ini gitu. Pengaruh lah, ada lah pengaruhnya. Ada pengaruhnya ya. Nah, caranya bagaimana tuh untuk mengatasi itu? Kita tetap mengedukasi ke pelanggan. Ini bedanya batik printing, ini bedanya batik tulis. Jadi pelanggan itu tahu bedanya. Oh, ternyata batik tulis pembuatannya rumit, segala macam. Sedangkan printing kan pembuatannya juga pakai lilin, bukan lilin panas, lilin dingin. Lilin dingin. Oh, itu yang membedakan. Yang paling gampang untuk membedakannya apa supaya masyarakat tahu ini? Dari tekstur bahannya. Kalau misalnya ini kan, ini cap, ini masih bisa tergolong batik ya. Kalau misalnya batik itu depan belakangnya sama, warnanya sama, Cuman kalau misalnya printing di luarnya misalnya bermotif seperti ini, tapi di belakangnya udah nggak ada tembus dia. Nggak ada timbal balik kalau printing. Iya. Dan sekali atau 2 kali pakai udah luntur kalau printing. Oke, Ayu Dita, salah seorang perajin batik Azmiah, seberang kota Jambi. Kita ingin tahu nih, pasca kenaikan BBM dan pandemi COVID-19 selama 2 tahun ini, bagaimana sebenarnya pertumbuhan bisnis batik Jambi? Kalau sempat menurun, awal-awal COVID itu sempat menurun. Terus untuk mensiasatinya, kami itu udah 4 tahun belakangan itu udah menaikkan dulu batik. Lebih dulu menaikkan harga. Jadi pas BBM naik, segala macam ikut naik. Seperti sekarang. Jadi pelanggan kami sudah nggak kaget lagi. Cerdas juga ya. Tete sebelum bahan naik itu udah lebih dulu naikkan harga. Berapa persen kenaikannya dari harga sebelumnya itu? Karena batiknya macam-macam ya harganya. Rata-rata 15-20%. Makanya sekarang tidak perlu ada kenaikan harga. Sekarang kan tidak naikkan harga ya? Atau naikkan juga ikut BBM? Jenis batiknya. Gitu. Kalau misalnya bahan primisima naik, jadi yang harga kain bermaterial primisima yang itu naik. Gitu. Primanya tetap. Misalnya sutra nih yang ikut naik, bahan bakunya sutra yang ikut naik. Gitu. Oke, ini batik kita ini kan cukup dikenal di Jambi nih. Selain di Jambi, di kota mana saja udah dijual? Kalau yang punya gerainya atau apa? 70% di Jakarta. Jakarta di mana saja tuh? Ada di mall-mall? Di Azmiah juga ada di Mall GI Grand Indonesia, di alun-alun Indonesia. Terus kita juga kerjasama sama Batik Cik di Kemang. Itu kami kerjasama, tapi mereka menyediakan ready to wear.
Oh gitu ya. Kalau harga mungkin beda dengan sini ya. Beda. Terkecuali ya, memang jauh dari sini kan. Kalau masyarakat mau beli langsung sini jauh lebih murah lah. Ya, kalau pengiriman ke Singapura, Malaysia itu mengikuti harga dolar. Iya. Kalau penjualan secara online di marketplace ada? Kalau marketplace nggak ada, kita konsen ke Langsung kontak ke kita. ya IG atau website, WhatsApp, segala. Nanti boleh kita masukkan ke deskripsi kita ya. Nomor ininya, nomor WA-nya. Mana tahu ada pelanggan ya. Atau ayo sebutkan di sini. Nomor teleponnya, nomor WhatsApp-nya. Kalau ada yang berminat dengan batik Asmia, silakan menghubungi kami via WhatsApp di 0821 8390 2492. IG-nya Apa IG-nya? @rumah batik Asmia. Rumah Batik Asmia. Ya, huruf kecil semua. Oke, Ayu, Ade atau apa nih manggil Asmia, tapi Ade lah ini kan. Nah, makasih ya informasinya. Semoga makin maju nih. Ada ininya enggak sesuatu yang khas dari batik ini? Kalau Asmia ini signaturnya merah hitam. Oh, pantasan dari tadi memang ini ya, ciri khasnya gitu ya. Nah, jadi kami kalau ke Jakarta pameran Lebih dominan agak pelanggan baru, pelanggan lama. Apalagi pelanggan lama, bukan bilang mana batik Jambi merah hitam, bukan. kan Asmia. Jadi mana batik Asmia merah hitam. Orang terkenal, kami terkenalnya karena merah hitam. Pantaslah di tembok kedua itu tetap hitam dulu, hitam lagi ya. Oh, gitu. Iya. Kalangnya di situ ya. Ada ciri khasnya. Pengrajin itu juga ada merah hitam. Iya. Beda. Nah, satu bulan bisa berapa ini nih, berapa piece atau berapa lakunya? 100 lah rata-rata. 100 piece atau 100 lembar ya? Ya, 100 lembar lah. Dan karyawan jumlahnya berapa orang? 35. Wih, banyak ya. Tapi rata-rata di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing mereka ngambil borongan pekerjaan, misalnya menulisnya gitu ya, sama pensil. Ini nanti yang mencanting lain lagi. Beda lagi timnya. Oh, yang mewarnai lain lagi. Oh, gitu sampai selesai. Yang quality controlnya beda lagi. Beda lagi. Tapi motifnya langsung dari Dita kan yang. Dari Dita. Iya, saudara sekalian, Dita ini adalah generasi ketiga dari zaman neneknya dulu ini sampai ke ibunya, dan dia hari ini mewarisi merek batik Asmia ini. Dari dulu namanya Asmia kan? Dulu nama nenek itu ya? Ya, dulu namanya Kreasi Batik Asma. Oh, Asma. Nama nenek. Terus pas ibu saya yang pegang, namanya Rumah Batik Asmia. Ditambah lagi nama dia gitu ya? Oh, nah, nanti ganti lagi Asmia Dita gitu ya? Udah, mama pesan kalau mau hoki tetap Asmia ya. Oh, gitu. Emang karena memang udah terkenal ini. Belajar batiknya bukan karena dari ayah, bukan kan? Dari nenek. Oh, dari nenek. Nenek memang asli orang sini. Kecuali bapaknya memang pembatik dulu dari jauh, enggak kan? Enggak. Ya. Oke, Dita, makasih ya. Sukses. Sama-sama. Ayo, Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.